Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke channel YouTube saya, Amalia Hasniati. Di pertemuan ke-14 kali ini, saya akan membahas tentang pertidaksamaan rasional. Simak terus ya videonya sampai selesai. Nah, kita harus tahu dulu apa itu pertidaksamaan rasional. Jadi, pertidaksamaan rasional itu adalah suatu bentuk pertidaksamaan yang memuat fungsi rasional, yaitu fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu fx per gx, dengan syarat penyebutnya, yaitu gx tidak boleh sama dengan 0. Adapun bentuk umumnya terbagi menjadi 4 sesuai dengan tanda ketaksamaannya. Yang pertama adalah fx per gx besar dari 0, dengan syarat gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua adalah fx per gx besar sama dengan 0. Jadi pembedanya ada tanda sama dengannya ya. Tetap sama syaratnya, yaitu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Yang ketiga adalah fx per gx kecil dari 0. Nah, gx-nya juga sama, tidak boleh sama dengan 0. Dan yang terakhir, pembedanya di tanda ketaksamaannya, yaitu fx per gx kecil sama dengan 0, dengan gx tidak sama dengan 0. Jadi intinya, kesamaan dari keempat bentuk umum ini apa? Yaitu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Karena apa? Bilangan itu tidak bisa dibagi dengan 0. Hasilnya itu tidak terdefinisi, maka penyebutnya itu harus selain 0. Nah, lanjut ke langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama adalah pindahkan semua suku ke ruas kiri. Tujuannya supaya apa? Sehingga ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0. Ini dapat dilakukan apabila ruas kanannya bukan 0. Jadi kita pindahkan dulu yang kanan ke kiri, supaya yang kanan itu menjadi 0. Yang kedua, sederhanakan ruas kiri pertidaksamaan dengan cara menyamakan penyebut semua suku. Dan yang ketiga adalah tentukan nilai pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Langkah keempat, yaitu gambarkan letak nilai pembuat 0 pada garis bilangan. Nah, nilai pembuat 0 ini dapat menjadi batas selang nilai X pada garis bilangan. Yang kelima, yaitu menguji nilai pertidaksamaan pada setiap selang dengan cara mensubstitusikan koordinat sebuah titik yang ada pada masing-masing selang. Umumnya mensubstitusikan dengan X sama dengan 0. Namun, apabila 0 tersebut merupakan nilai pembuat 0, itu berarti harus diganti dengan bilangan lain. Nah, langkah terakhir yaitu apabila selang yang nilainya sama dengan pertidaksamaan merupakan himpunan penyelesaian pertidaksamaan, maka titik pembuat 0 penyebut tidak masuk dalam himpunan penyelesaian. Mari kita lihat secara bersama contoh soalnya. Di sini soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat dikurang 20x kurang 500 per x kuadrat dikurang 15x dikurang 450 besar sama dengan 1. Nah, sesuai dengan langkah pertama tadi, kita pindah ruaskan terlebih dahulu yang kanan ke kiri. Jadi, yang awalnya 1 di kanan kita pindah ke kiri, maka jadi negatif 1. Tetap besar sama dengan 0. Nah, bagaimana cara mengurangkan? Yang sebelah sini kan pecahan nih. Yang ini kan pecahan. Ya. Bagaimana cara mengurangkannya dengan bilangan bulat? Caranya dengan menyamakan penyebutnya. Jadi bilangan bulat ini harus dibentuk sebagai pecahan.
Jadi kita samakan dulu penyebutnya, berarti penyebutnya harus X kuadrat dikurang 15X kurang 450. Nah, supaya menjadi 1, supaya tetap bermakna 1, itu maka pembilangnya harus berapa? Ternyata harus bilangan itu sendiri. Karena ketika A dibagi A, itu hasilnya 1. Jadi bilangan itu sendiri apabila dibagi, maka hasilnya 1. Jadi ketika kita mengharapkan penyebutnya ini, maka pembilangnya juga harus ini. Maka dia bermakna 1. Nah, seperti ini. Jadi 2x kuadrat dikurang 20x kurang 500 per x kuadrat dikurang 15x kurang 450. Dikurang dengan x kuadrat dikurang 15x kurang 450 per x kuadrat dikurang 15x dikurang 450 besar sama dengan 0. Nah, meskipun ini seperti ini, ya, terlihat panjang, tapi ini bermakna 1. Jadi kita dengan manipulasi aljabar ya namanya, hanya merubah angka, tapi tidak berubah makna. Maknanya tetap 1. Kita lanjutkan, karena penyebutnya tadi sudah sama. Nah, kemudian yang tadi kalau kita lihat, ini dikurang. Dikurang, yang di sini dikurang juga, minus, berarti berubah menjadi tambah nih. Begitu juga yang ini. Berarti 2x kuadrat dikurang 20x dikurang 500 kurang x kuadrat ditambah 15x tambah 450 per x kuadrat dikurang 15x kurang 450 besar sama dengan 0. Nah, di sini saya bedakan warnanya supaya terlihat yang mana sih yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan gitu kan. Kayak ini, sesama x kuadrat, saya beri warna merah. Sesama yang punya variabel x, saya beri warna biru. Dan yang tidak mempunyai variabel, saya beri warna hitam. Oke, jadi 2x kuadrat dikurang x kuadrat. X kuadrat ya. Kemudian min 20x ditambah 15x menjadi min 5x. Kemudian min 500 ditambah 450 jadi negatif 50 per x kuadrat dikurang 15x dikurang 450 besar sama dengan 0. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Kan katanya harus cari pembuat nolnya. Sebelum mencari pembuat nol, kita harus tahu dulu faktor dari persamaan kuadrat ini. Nah, bagaimana mencari faktornya? Jadi bentuk sebuah bilangan ya, yang apabila dikalikan hasilnya 50 min 50 ya maksud saya, dijumlahkan menjadi min 5x. Begitu juga yang bawah, dijumlahkan menjadi min 15x dan dikalikan menjadi min 450. Nah, pembentuk min 50 ini berapa? Misalnya, min 5 kali 10, itu kan min 50 ya. Kemudian min 10 kali 5 juga min 50. Nah, kemudian berapa lagi? Banyak. 1 kali min 50 atau min 1 kali 50, ya kan? 25 kali min 2 atau 2 kali min 25. Nah, jadi kira-kira yang kalau dijumlahkan hasilnya min 5 berapa? Ini min 5 tambah 10 berapa? Ternyata 5. Kalau min 10 tambah 5, ternyata hasilnya adalah min 5. Berarti kita pakai yang mana? Yang min 10 dan 5. Oke, kita keep dulu. Kemudian pembentuk min 450. Ada banyak juga. Min 5 kali 90 ya. Kemudian berapa lagi? Min 10 kali 45, ini 90 ya. Kemudian min 15 kali 30 atau min 30 kali 15. Nih. Karena ini nggak mungkin, ini gapnya terlalu jauh, jaraknya terlalu jauh. Kalau dijumlahin nggak mungkin min 15, jadi kemungkinan cuma 2. Apakah ini sama-sama min 450 ya? Nah, yang mana yang kira-kira kalau dijumlahkan itu min 15? Coba, min 15 tambah 30 berapa?
15. Kalau min 30 tambah 15, min 15. Jadi kita pakai yang min 30 dan 15. Makanya faktornya yang atas tadi kan min 10 dan 5, kemudian yang penyebutnya min 30 dan 15. Oke, selanjutnya kita cari pembuat nolnya dari pembilang tadi. X kurang 10. Tadi kan pembilang ada dua nih. Yang satu X kurang 10, yang satu lagi X tambah 5, berarti ada 2. Kalau X kurang 10, maka X sama dengan 10. Kalau X tambah 5, maka X-nya sama dengan min 5. Nah, itu untuk pembilang. Untuk penyebutnya sama aja. Karena penyebutnya tadi X kurang 30 sama dengan 0, maka X sama dengan 30. Kemudian X tambah 15 sama dengan 0, maka X sama dengan min 15. Ini saya bedakan ya warnanya. Untuk pembilang warna biru, untuk penyebut warna hijau, supaya nanti kelihatan bedanya di garis bilangan. Kemudian langkah selanjutnya kita buat di dalam garis bilangan. Nah, pertama yang paling kiri tentu min 15. Selanjutnya ada min 5, 10, dan 30. Nah, catatan di sini, apabila di soal terdapat tanda lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, intinya ada tanda sama dengannya seperti ini, maka pembilangnya wajib diisi. Hitam-hitamnya, nih. Diisi. Kan kayak ini diisi. Ingat tadi saya tandai yang biru itu pembilang, ya. Yang hijau penyebut. Ini pembilang. Kenapa saya isi hitam-hitamnya ini lingkarannya? Karena di soalnya tadi kan besar sama dengan ya. Untuk penyebutnya tidak perlu diisi. Kenapa? Karena penyebutnya itu kan tadi, ingat syaratnya apa? GX tidak boleh sama dengan 0 ya. Penyebut itu nggak boleh sama dengan 0. Makanya nggak boleh ikut nih. Maksudnya dia berarti kosong. Oke. Selanjutnya, nah, kemudian apabila di soal hanya besar atau kecil, maka tidak perlu diisi ya. Cukup buat seperti ini saja, kosong ya, untuk pembilangnya. Oke, kita uji coba pada X kuadrat dikurang 5X kurang 50 per X kuadrat dikurang 5X kurang 450. Nah, kenapa kita uji coba di sini? Ya, karena ini sudah disederhanakan tadi. Kan kalau soalnya sebelah kanan tuh masih ada 1 tadi. Lebih besar sama dengan 1. Itu jangan dipakai. Dipakai setelah yang disederhanakan. Nah, kita uji coba dengan apa? Dengan X sama dengan 0. Kenapa? Karena itu yang paling mudah angkanya. Ketika disubstitusiin ke ini. X kuadrat kurang 5X kurang 50 per X kuadrat dikurang 15X kurang 450. Tapi catatan, apabila titik-titik pembuat nolnya ini ada 0, jangan dipakai. Jangan pakai pemisalan X sama dengan 0. Pakai angka lain. Nah, karena di sini angkanya adalah min 15, min 5, 10, dan 30, maka kita bisa pakai X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu berada di mana sih? Ternyata berada di tengah-tengah ini ya, antara negatif sama positif. Nah, kemudian ketika kita substitusikan ke sini, kita ganti setiap X ini jadi 0, maka yang terjadi apa? Hasilnya adalah min 50 per min 450. Atau 50 per 450, karena sama-sama negatif. Nah, hasil ini, hasilnya adalah positif, bertanda positif. Ini di sini tadi 0 ya. Maka apa yang terjadi? Nah, berarti di bagian selang 0 ini bertanda positif. Kemudian sebelah kiri kanannya apa? Pasti negatif, karena dia sifatnya selang-seling. Ketika ini negatif, ini positif, ini negatif. Kemudian sebelah sininya apa? Berarti positif, karena dia positif, negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Oke? Nah, karena yang diminta apa? Yang diminta ternyata besar dari sama dengan 0. Kalau besar itu identik dengan apa sih? Tentu dengan daerah positif ya, identiknya. Maka kita buat selangnya di daerah yang positif saja, yaitu di daerah sini. Kemudian daerah mana lagi? Nah, dari min 15 ke kiri dan dari 30 ke kanan. Maka himpunan penyelesaiannya apa? X dikurang min 15 karena dia ke arah kiri.
Kemudian X besar sama dengan min 5 dan kecil sama dengan 10. Nah, kenapa di sini ada tanda sama dengannya? Karena ini bulatannya kita isi. Karena dia pembilang. Tadi pertanyaannya kan ini, besar sama dengan. Maka ketika pembilang, kemudian bulatannya diisi, penulisan himpunan penyelesaiannya harus juga diberi tanda sama dengan. Kemudian, mana lagi? X-nya besar dari 30, karena 30 ke kanan. Nah, kenapa di sini nggak ada tanda sama dengannya? Karena 30 ini adalah penyebut. Oke. Nah, demikianlah penjelasan tentang pertidaksamaan rasional dari saya untuk pertemuan 14 kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.